Ya, coba tiap hari roket Hamas itu nyerang, saudara. Tiap hari orang-orang di Gaza ini mendapat listrik, air, ya, komunikasi, internet semua dari Israel, saudara. Tiap hari roketnya itu nyebu, saudara. Karena mereka hanya punya roket, orang Hamas ini. Sedangkan orang Yahudi ini punya apa? Punya air, punya listrik, punya internet. Ya, suatu ketika ada anekdot, saudara. Ini cerita anekdot, saya nggak tahu beneran apa enggak. Benyamin Netanyahu dikirimin paket, saudara. Ya, dikirimin paket dari pimpinan Hamas. Ya, setelah diserising dia cuma di screening, dia cuma ngeliat ada apa namanya, paket itu pokoknya bersifat organik, ya, bioorganik. Dibuka, isinya apa, saudara? Isinya ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara, kita selalu dapat firman Tuhan yang segar, ya, setiap hari selalu di dalam hatikvah, saudara, ya, pengharapan, ya, sedek hatikvah, pengharapan yang benar, ya, sedek hatikvah, yaitu apa, saudara? Ketika kita berharap, kita sambil bersedekah, ya, sambil bersedekah, ya. Kalau Anda berharap dalam pengharapanmu, kamu bersedekah, ya, maka di situ akan mulai timbul, saudara, cinta kasih, ya. Oh, ini kebenaran universal, ya. Ini adalah sebuah kebenaran universal yang diajarkan jauh sebelum Buddha, jauh sebelum Kristen, jauh sebelum Islam, apalagi, saudara, ya, jauh sebelum Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ya, sedekah tikvah ini, ya, tahun 1014 abad, ya, sebelum Yesus, zaman Yesus, atau 34 abad, saudara, yang lalu. 34 abad. Sedekah tikvah ini sudah diajarkan, saudara, ya. Bagaimana dalam pengharapanmu kamu bersedekah, ya. Ini adalah kebenaran universal. Sayangnya kemudian orang beragama, ya, lupa. Dia sibuk dengan aktivitas yang dia pikir itu adalah pelayanan. Nanti minggu depan, sebentar, ya, tentang doa Sabtu besok saya akan mengajar tentang mendengar suara Tuhan, ya, pemuridan, ya. Saya ajarkan ulang. Sebenarnya ini ada di kelas, beberapa kelas saya sudah ajarkan, tetapi saya akan ajarkan secara khusus, ya, mendengar suara Tuhan, ya, di pemuridan, ya, bagaimana mendengar suara Tuhan. Lalu Sabtu depannya lagi baru kita masuk ke dalam pelayanan. Nah, ya, bagaimana melayani Tuhan yang benar, yang Tuhan suka, ya. Banyak pikir kita melayani Tuhan, Tuhan menyukakan hati Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang mengaktualisasikan diri kita. Oh, Betty, saudara, beda tipis, ya kan? Dan Anda belaga gila, ya kan? Anda tahu bahwa Anda sedang tidak melayani Tuhan, tapi Anda sedang show off, ya. Lalu Anda berkata, oh, ini melayani Tuhan, ya, dengan jumbai melambai, anti badai, ya, bulu mata yang anti badai juga, ya. Ketika Anda berpikir, oh, ini kita melayani Tuhan, bro. Aduh, saya paling sebel kalau dalam begitu, ya. Saudara ingat saya pernah cerita 2 tahun yang lalu, ya. Saya ikut konferensi internasional SPGI, ya, seminar pertumbuhan gereja SPGI yang di Betani Nginden, saudara, karena saya duduk dari Betani, saudara, ya. Jadi saya ikut sana, lalu saya duduk, saya masih baru dilantik jadi pendeta, saudara, ya. Saya masih muda, ya, dengan Ana waktu itu, ya, belum menikah waktu itu Ana, saudara, ya, masih tunangan, sudah mau menikah tapi masih tunangan. Kita duduk, ya, kita duduk manis begitu, saudara, ya. Tulisannya khusus hamba Tuhan. Saya kan hamba Tuhan, saudara. Ya, saya duduk di situ, saudara. Lalu ada tante-tante yang jumbai melambai, badai gitu, ya, matanya sama rambutnya begitu, saudara. Ya, terus, bro, ini khusus hamba Tuhan. Oh, saya hamba Tuhan juga, tante. Saya bilang begitu, kan. Oh, ini hamba Tuhan dari Jakarta. Loh, saya dari Salatiga, tante. Lalu saya ditendang sama istri saya itu, ya.
Dalam hati saya, emang saya kucingnya Tuhan. Itu benar-benar saya mikirnya, emang saya kucingnya Tuhan. Saya ini hamba Tuhan juga, saudara ya. Nah, orang berpikir bahwa melayani Tuhan, hamba Tuhan, posisinya tempat terhormat. Kalau saya duduk di situ bukan karena terhormat, karena saya suka musik, saudara. Itu posisi strategis untuk melihat pemain keyboardnya, untuk melihat pemain musiknya, dan di situ suaranya paling mantap di luar, saudara ya. Bisa kelihatan semua. Saya kan seorang music pastor, musik pastor. Sehingga saya ada di situ, saya perlu belajar, saudara ya, untuk merasakan urapan itu, saudara, impartasi begitu, saudara ya. Ya di si Tante Badai ini sama si apa kucing ini, saudara ya, sama si apa Tante Badai sama si kucingnya Tuhan ini ya sama-sama bleknya, saudara. Saya kadang-kadang kalau mikir, saya selalu ingat itu, saya selalu ketawa, saudara ya. Saya ini kucingnya Tuhan, dia Tante itu hamba badai, saudara, badainya Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, saudara ya, berapa kali, saudara ya, saudara, saya belajar ya, saudara, setiap hari saya mengikuti perkembangan orang-orang Israel ini. Suatu ketika, ya saudara ya, Iran ini kan musuh bebuyutan, benci banget, entah kenapa benci banget sama Israel. Saya tidak tahu apa salah orang Yahudi ini kepada orang Iran, saudara. Musik juga nggak pernah, ganggu nggak pernah, tapi bencinya minta ampun orang-orang Iran ini sama orang Yahudi, saudara ya. Kebenciannya didasari dari agama, ya saudara ya. Karena kebencian didasari dari agama. Sama ya, seperti Hamas, sama seperti kalian orang Indonesia benci banget sama orang Israel kan. Karena apa? Karena agama. Ya kan? Tetapi saudara tahu apa yang dilakukan orang Israel ini kepada Indonesia? Tsunami terjadi, saudara. Negara Arab nggak ada yang bantu. Israel pertama kali datang, saudara. Betapa bencinya kalian sama Israel. Tsunami gede-gedean, Indonesia yang bangkrut, saudara. Ya kan? Baru recovery kan? Saya ingat itu 2004, saudara ya. Saya ingat itu 2004. Desember malam Natal, 24 Desember 2004. Saya ingat sekali tanggal itu, saudara. Saya lihat ya, Israel yang pertama kali, kapal Israel yang pertama datang. Lalu ditolak, saudara. Baru itu Jackie Chan datang ya, ngasih sumbangannya, baru Jackie Chan datang. Tapi pertama kali itu Israel dulu datang, saudara, lalu ditolak. Indonesia menolak sumbangan itu. Ingat Agustan, saudara ya. Coba betapa bencinya orang Israel ini kepada orang Indonesia kepada orang Israel. Ya, betapa bencinya ini orang Iran kepada Israel. Entah salah apa Israel ini kepada Indonesia. Entah salah apa Israel ini kepada siapa itu, saudara? Iran. Entah salah apa, saudara, Israel ini, saudara. Palestinanya dengan Israelnya baik-baik, saudara. Ya, Palestinanya dengan Israel baik-baik saja. Palestinanya dengan Israel bahkan mereka berhubungan mesra. Saya kan sekolah di Haifa, saya berhubungan setiap hari, saya ketemu dengan orang Palestina ini baik-baik saja, saudara ya. Tapi kenapa ya benci banget? Sementara ada perdamaian. Lalu apa yang dilakukan oleh si siapa ini, Israel ini, orang-orang Yahudi ini kepada Iran? Iran ini lagi kekurangan air. Lalu Israel menawarkan, mau tak kasih teknologi, bagaimana mengekstrak air dari udara langsung. Itu ada di Technion, saudara ya. Saya lihat alatnya, saudara ya, di Technion ya. Mengekstrak air itu produknya Haifa, Technion ya. Saya di Haifa di atas, Technion itu di bawah ya. Sebelum naik ke Haifa, Technion itu ada di, kalau naik kereta gantung dia berhenti di nomor 6, saudara ya, terminal 6. Saya di terminal 7-nya, saudara, stasiun kereta gantung itu ya, kabel car. Nanti kalau yang ikut fellowship sama saya, nanti kita naik kabel car ya, dari stasiun besarnya ya, dari Karmel itu, dari Kiryat apa, saudara, namanya Kiryat itu, stasiun di Kiryat itu, stasiun besarnya, sampai naik 7 ya, kurang lebih itu 20 sampai setengah jam ya, naik kereta gantungnya itu ya. Saya enak sekali, Anda bisa melihat pemandangan Haifa itu indah sekali, saudara. Bagaimana Israel ini menawarkan kepada Iran bantuan yang luar biasa, saudara. Tetapi ya benci sekali ya.
Orang sama seperti ketika kita menawarkan bantuan kepada Agustan ya, saudara. Kita kasih 50 juta ditolak, saudara ya. Padahal kita sudah kasih surat, ya kita tidak akan melaporkan Agustan ke polisi, ini adalah tanda baik. Ditolak, saudara. Yang nolak bukan Agustannya, yang nolak siapa? Nolak center, saudara. Agustan kan mengancam saya, bunuh saya segala macam. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Ya, bagaimana orang-orang kalau beragama, dan ini masalahnya kasusnya nggak terjadi dengan masalah ini, saudara. Tapi banyak sekali orang beragama, ya, dia dibutakan, ya pokoknya agama saya yang paling benar, enggak Kristen, Buddha, sama saja. Semua orang beragama, saudara. Semua orang beragama. Jangan ngomong cuman orang tertentu saja. Semua orang kalau sudah beragama, dia merasa hidupnya lebih baik daripada yang tidak beragama. Pokoknya kamu, kalau agamanya enggak ini, kamu masuk neraka, sebaik apapun kamu masuk neraka. Menyedihkan sekali, saudara. Ya, kamu pernah ke neraka? Pertanyaan, kamu pernah ke neraka? Jangan-jangan kamu sendiri yang orang beragama sedang di neraka. Kita sudah di surga nih, setiap hari Kak Alexis nih, wah, ya kan? Bidadari semua nih di sini. Jangan-jangan kamu yang lagi di neraka lagi. Ya enggak, saudara? Tergantung apa definisi surga dan nerakamu, saudara. Tetapi kalau Anda melihat, andai kata seluruh dunia ya hidup saling mengasihi, tolong menolong, tidak ada kebencian. Terus kira-kira surga nggak di dunia ini, saudara? Kalau semua orang seperti orang Samaria yang baik hati itu, saudara ya, surga nggak dunia ini? Semua orang berpikir seperti Yunus, saudara. Ini orang kafir layak dibunuh. Ya kan? Orang Niniwe ini layak dibunuh, saudara. Dia marah-marah sambil khotbah sambil marah-marah. Mati kau 40 hari, mampus kau, celaka kamu. Enggak nyangka dimolong-melin, enggak, bukannya Yunus yang dibunuh, malah orang Niniwe yang bertobat, saudara. Mati kamu 40 hari lagi, mampus kamu. Kamu caci maki sama Yunus itu kan. Dalam 40 hari lagi dia jalan, dia caci maki itu orang Niniwe, saudara ya, dicaci maki. Protes, Tuhan akan menghukum kota ini dalam 40 hari. Nggak ada yang baik, saudara, yang dia ngomong si Yunus ini, saudara, yang ya, nggak ada yang baik. Dicaci maki karena memang dicengkel banget sama orang Niniwe ini, saudara ya, orang Asyur ini kan. Terus kamu ini orang goyim, mampus saja nggak apa-apa. Nggak nyana bertobat, saudara. Orang Niniwe bertobat. Jengkel Yunus, Tuhan mesti dikasih mati aja. Kan udah aku bilang kamu ini pemurang, kau ini maha. Pasti nanti akhirnya enggak jadi dibunuh. Dia maunya orang Asyur ini mati semua, saudara. Iya kan? Anda kan ingat waktu Agustan ngentutin Alkitab. Anda kan pengennya Agustan itu mati diasap Allah kan? Diasap sama Tuhan Yesus kan? Padahal Tuhan Yesus nggak pernah mengasap. Nggak pernah sekalipun Tuhan Yesus mengasap orang, saudara. Nggak pernah mengasap, saudara ya. Nggak ada di Alkitab Tuhan Yesus mengasap orang. Ada nggak, saudara? Coba saya ingat-ingat. Rasanya nggak ada, saudara, Tuhan Yesus mengasap orang ya. Terkutuklah sekelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Terkutuklah Yohanes Kayafas. Enggak, saudara. Tuhan Yesus mengasap sebuah kelompok masyarakat yang justru yang diasap malah bukan orang-orang pendosa-pendosa ini, saudara. Yang diasap malah pendeta-pendeta loh, saudara, sama Tuhan Yesus itu kan. Ahli Farisi, orang ahli Taurat, itu kan orang Farisi, ahli Taurat. Kalau zaman kita ini kan pendeta-pendetanya kan. Coba lihat betapa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi dia justru satu kelompok ini ya diasap sama Tuhan Yesus, celakalah. Ya dilihat utamanya bukan satu kelompok ini, saudara ya. Ya para pendeta gila betul ini, saudara, pada pendeta Gilbert ini kan. Bukan Gilbert Lumoindong, bukan ya, pendeta Gilbert gila betul maksud saya ya. Ya termasuk Gilbert Lumoindong tentunya. Orang-orang yang merasa hidupnya lebih suci daripada orang lain, saudara. Tetapi dia mengasihi orang berdosa, saudara. Dan saya yakin Tuhan Yesus mengasihi Agustan. Waktu kita ngumpulin sumbangan, semua orang mencaci maki saya, banyak yang mencaci maki saya. Tapi berbahagialah kamu yang sudah menabur buat Agustan walaupun ditolak. Ya, niatanmu diberkati Tuhan, saudara. Kita sudah datang 2 kali. Ya, sama seperti Israel menawarkan, dibenci, diancam bolak-balik. Israel tetap menawarkan bantuan kepada Iran. Ya. Coba tiap hari roket Hamas itu
Nyerang, saudara, tiap hari. Tiap hari orang-orang di Gaza ini mendapat listrik, air, ya, komunikasi, internet semua dari Israel, saudara. Tiap hari roketnya itu nyebu, saudara. Karena mereka hanya punya roket, orang Hamas ini. Sedangkan orang Yahudi ini punya apa? Punya air, punya listrik, punya internet. Ya, suatu ketika ada anekdot, saudara. Ini cerita anekdot, saya nggak tahu beneran apa enggak. Benyamin Netanyahu dikirimin paket, saudara. Ya, dikirimin paket dari pimpinan Hamas. Ya, setelah diserising dia cuma di screening, dia cuma ngeliat ada apa namanya, paket itu pokoknya bersifat organik, ya, bioorganik. Dibuka, isinya apa, saudara? Isinya tai orang, saudara, ya. Isinya tai orang, saudara, ya. Lalu Benyamin Netanyahu kirim balik, saudara. Kirim paket ke Hamas, saudara. Isinya apa, saudara? Waduh, sekeliling, waduh, wah, segala macam, mereka takut, wah, takut semua. Kiriman dari Benyamin Netanyahu. Setelah seminggu nggak ada yang pegang paket itu, ada anak kecil baru dibuka saja, dibuka dalamnya apa, saudara? Alat komunikasi tingkat tinggi, saudara, yang paling canggih. Nih, dikasih. Ada suratnya di dalam. Orang memberikan hanya yang dia punya. Kalau dia punyanya tai, ya kasihnya tai. Kalau dia punya teknologi, kasihnya teknologi. Pak Enardo ini punya kebaikan hati, maka Pak Enardo akan kasih kebaikan hati ke orang. Tapi orang punya kebencian, tetangganya Pak Enardo benci banget sama Pak Enardo, kan? Entah kenapa bisa benci banget. Ya kan, karena mungkin kalah ganteng atau apa gitu kan. Ya, cuma bisanya memberikan kebencian. Kita hanya memberikan kepada orang apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa kasih. Nggak ada orang bisa memberi apa yang dia nggak punya, saudara. Ya, orang Samaria ini punya cinta di hatinya, saudara. Dia beri apa yang dia punya. Ya, para imam, orang Lewi, ahli Taurat, orang Farisi, ya, siapapun yang lewat di tempat itu, saudara. Dia hanya punya ritual di dalam hatinya, ya kan? Yang dia tidak bisa, kalau ritual dia nggak boleh pegang mayat, saudara. Kalau orang ini udah mati, dia harus balik lagi ke rumahnya, ya kan? Dia hanya punya ritual, dia hanya punya agamawi dalam hidupnya, saudara, yang melarang menyentuh mayat, ya kan? Bagaimana denganmu? Apa yang kamu punya, saudara, sekarang? Hari ini, pagi ini, Anda renungkan. Kamu punya apa? Ya, kalau Pak Petrus berkata sama Yohanes kan, emas perak tiada, apa yang dapat ku beri, dengan nama Yesus Kristus, berjalanlah engkau. Kau punya nama Yesus, saudara. Setidaknya kamu punya nama Yesus yang berkuasa. Ya, dan nama itu penuh cinta, saudara. Kalau kamu punya cinta itu, kamu akan beri. Komunitas kita sedang setiap tahun baru, Natal tahun baru, kita kumpulkan buat anak-anak miskin supaya kita bisa kasih sepatu baru sama tas baru, saudara. Ya, kita kasih mereka semua, saudara, yang aktif. Kita nolong, kita banyak kasih makan orang di luar. Tapi komunitas kita juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai ada yang tidak bisa bayar sekolah. Ya, jangan sampai ada yang tidak bisa nggak bisa bayar token listrik. Jangan sampai, saudara. Ya, tapi Anda harus aktif di komunitas ini. Ya, Ulangan 15 ayat 4. Kisah Rasul 4 ayat 34. Maka tak ada yang berkekurangan di antara mereka. Itu yang ada dalam komunitas ini. Jangan sampai ada yang berkekurangan di komunitas kita. Ayo menabur di Yayasan Embun Pagi, saudara. Sehingga nggak ada yang berkekurangan di antara kita. Tetapi Anda ya komunitas, jangan kurang ajar. Anda bukan anggota komunitas, lalu Anda malak. Jangan dong. Ya, nggak boleh. Kalau Anda bukan anggota komunitas, yang ngurusin nanti Damaris. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.